Bikin nastar untuk cemilan buka puasa. Nah, ini bahan-bahannya ada toples 1 losin, segitiga biru 1 kilo, kunci biru 1 kilo, palmia 3 bungkus, maizena, susu bubuk, keju 2, wisman, pewarna makanan warna kuning tua, gula halus, juga telur 6 kuning telur ya, 6 dan 4 kuning telur untuk olesan, yang 6 untuk diaduk. Juga selai nanas yang udah kita buat kemarin. Hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, untuk hari ini yang berpuasa, semoga diberi kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Oh iya, ini aku bikin nastarnya kemarin ya teman-teman, hari Senin, di saat 1 hari sebelum kita puasa hari ini. Ini video kelanjutan dari hari Minggu sore, yang Minggu sorenya kita belanja bahan-bahan keperluan untuk bikin nastar. Terus malamnya kita lanjut untuk bikin selai nanas. Oh iya, tadi bahan-bahannya ada selai nanasnya juga ya teman-teman. Nah, di sini kita lagi masukin palmianya 3 bungkus. Kita masukin. Enggak 3 bungkus ya teman-teman, sebenarnya 2 bungkus setengah untuk palmianya. Terus kita masukin juga gula halus. Itu gula halusnya diayak dulu ya teman-teman. Oh ya, di sini kita bukan ini ya, bukan yang sering bikin nastar ya, tapi ini pemula. Kita itu pemula, terutama untuk aku yang benar-benar baru pertama kali bikin. Kalau adik ipar aku sering bikin sebelumnya, maksudnya sering bantu orang tuanya bikin. Nah, tadi setelah gula halus, palmia, wisman bersatu dengan telur. Nah, ini kita kocok pakai pakai mixer juga. Terus kita tambahin maizena, tepung terigu, dan susu bubuk ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk lagi sampai rata, sampai nggak ada yang menggerindil, sampai lembut semuanya, sampai menyatu. Lalu selanjutnya kita ambil tuh selai nanasnya. Adik ipar aku bikin nastar isi selai nanas, dan di sini aku lagi oles-olesin loyangnya dulu pakai margarin. Lalu bikin bulat-bulat isi keju ya, nastar isi keju. Jadi kita bikin 2, yang satu nastar original udah pasti isinya nanas, yang satu lagi double keju, dalamnya keju, atasnya keju teman-teman ya, karena kan anak-anak sukanya keju. Oke, semangat di sini lagi ngebuletin. Bang Rafa udah nggak sabar itu. Kapan jadi katanya, kapan jadi. Nah, ini setelah kita bulet-buletin, kita masukin panggangan. Kita masukin oven ya, ini panggangan pertama. Suhu di 150 derajat, api atas bawah, dan timernya 20 menit. Kita pakai oven Mito ya teman-teman. Kebetulan ini ovennya juga baru beli, jadi nyobain oven baru teman-teman, sambil belajar. Kita ini belajar ya bikin nastar ya. Nah, sambil nunggu ya kan, record dulu sebentar. Cantik juga ya, seandainya loyangnya ada 3. Nah, ini setelah keluar dari oven panggangan pertama, kita olesin kuning telur. Kita olesinnya 2 lapis ya teman-teman. Nah, itu adik ipar aku lagi ngolesin lapisan pertama kuning telur biar glowing. Aku masih gulung-gulung dengan isian keju. Setelah itu kan dipanggang lagi ya teman-teman. Nah, ini hasilnya nih. Tuh, Masya Allah. Nah, ini yang tadi aku bilang, setelah 2 lapis kuning telur, kita taburi keju di atasnya. Ini isian keju, juga isian nanas,
Sama-sama kita taburin keju ya teman-teman. Tapi nanti di berikutnya juga ya lihat aja nanti deh gimana kita maunya. Lalu kita panggang lagi setelah ditaburi keju dan diolesi telur ya. Ini panggang kedua. Masya Allah wanginya udah kecium nih teman-teman. Wangi wismannya. Nah ini hasilnya. Ada yang gak kita taburi keju ya biar glowing gitu isi nanas itu. Nah ini kita masukin ke toples. Lanjut kita lem sambil nunggu yang belum mateng. Kita kerjain yang ada. Kita bikin dari sebelum zuhur ya teman-teman, dan selesai pas banget azan maghrib. Masya Allah, alhamdulillah untuk kami yang pemula dalam 1 kilo bisa menghasilkan 6 toples nastar 500 gram. Masya Allah hasilnya gak mengecewakan. Bagus ya teman-teman, dan gak cuma bagus tampilan aja, tapi rasanya juga sangat-sangat gak mengecewakan. Teksturnya empuk dan gak hancur dipegangnya, lumer di dalamnya, gak keras juga. Masya Allah. Terima kasih udah nonton.